next time. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Ova. Hari ini kita akan ngomongin tentang L. Yap, rangkaian induktor dengan arus bolak-balik gitu ya. Nah, bedakah dengan resistor dan kapasitor? Jelas tentu beda ya, kan ini induktor gitu ya. Nah, bagaimana sih bedanya, sifatnya apa aja? Terus gimana diagram fasor dan grafiknya? Yuk kita lihat aja ya. Ini dia tentang induktor ya, udah tau lah ya kalau induktor itu adalah kawat yang dibikin kumparan ya, dililit-lilitin kayak gitu. Nah kemudian bisa kita cari kalau ada arus yang masuk ke induktor, maka di situ akan muncul induktansi diri ya, yang kita sebut dengan L ya. Jadi induktansi diri induktor, satuannya Henry, kalian udah belajar di bab elektromagnet yang agak-agak akhiran gitulah ya. Oke, di sini ada arus AC, kemudian kita belajar juga nih kalau L di DC itu seperti apa, di AC seperti apa gitu ya. Apakah sama kayak kapasitor dan resistor? Jelas tidak gitu ya. Oke, untuk induktor di DC ya dan di AC bagaimana? Untuk di DC dia akan menjadi konduktor ya. Jadi konduktor itu masih bisa dialiri arus listrik. Jadi kalau kalian punya arus DC kemudian ditaruh ke induktor ya sebenarnya masih bisa ngalir. Kan tadi aku bilang ya kalau induktor itu adalah basicnya kawat gitu ya. Jadi ya tetap bisa dialirin. Kemudian kalau di AC dia akan menjadi hambatan ya. Dimana hambatannya namanya hampir mirip sama yang kapasitor, cuma di sini dia menjadi reaktansi induktif ya. Lambangnya adalah XL. Oke, bukan Telkomsel, bukan Indosat ya, tapi di sini adalah XL. Oke. Nah, XL itu besarnya berapa? Omega kali L ya. Omega 2 PF, jangan lupa ya satuannya nanti ohm. Pokoknya jangan lupakan 2 PF itu omega. Oke. Satuannya XL ohm ya. Ohm. Oke. Kita lanjut ke sifat rangkaiannya. Nah, sifatnya bagaimana? Kalau kemarin R itu sefase, kalau di kapasitor itu arusnya mendahului si tegangannya, ya jelas ini kebalikannya ya. Jadi tegangan yang mendahului arus. Atau kalau aku ngapalin, kalau kemarin kan kapasitor itu lambangnya C, cepat, arusnya cepat. Jadi arus mendahului V. Nah, kalau di sini lambangnya adalah L, jadi arusnya lambat atau tertinggal dari V ya. Oke, begitu cara ngapalinnya. Jelas tertinggalnya adalah 90 derajat atau di sini kalau yang aku tulis di sini tegangan mendahului. It's okay. Berarti kalau I-nya di sini omega T berarti V-nya harus plus 90. Atau kalian kalau mau nulis V-nya di sini misalkan omega T berarti I-nya harus yang min 90. Sama aja pokoknya ya. Hubungannya bagaimana? Tetap VIR ya, cuma R-nya kita ganti dengan XL ya. V-nya juga jadi VL. Nah, untuk diagram fasornya berarti di sini yang lebih cepat siapa? Yap, yang tegangannya. Jadi kalau I-nya masih 0, maka tegangannya harus sudah 90 derajat. Jauhnya seperti itu ya. Nah, gimana grafiknya? Untuk grafiknya kita gambar dulu omega T. Kemudian di sini misal ada si V udah di 90 derajat, berarti I-nya lagi di 0 gitu ya. Begitulah ya. Itu dia, ini dia contohnya ya. Sebuah induktor ujung-ujungnya dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik 300 volt. Bila arus yang melalui induktor tersebut adalah 5 ampere dengan frekuensi 75 Hz, maka besar induktansi induktor adalah, oke, yang ditanya adalah L ya, yang diketahui dulu ada V-nya 300 volt, kemudian ada I-nya, F-nya, dan L-nya berapa? Kita langsung jawab aja pakai VIR ya, berarti di sini I kali omega kali L gitu ya. V-nya adalah 300, I-nya 5, omeganya 2πf ya, 2pi kali 75 ya. Ini 2 kali 75 itu 150 sama 300 bisa kita coret gitu ya, hasilnya 2 gitu. Oke, berarti 2 dibagi 5pi itu adalah L-nya. Berapa? Nah, sekitar 0,13 Henry ya kalau pakai kalkulator. Jadi jawabannya adalah A
Oke, itu tadi tentang induktansi diri induktor ya. Habis ini kita akan masuk ke yang lebih kompleks. Jadi si RLC-nya kita gabungin akan jadi seperti apa, guys? Oke, tonton terus videonya ya. See you next time pokoknya. Assalamualaikum.